Jadi yang pertama itu kita membuat harus ada 7 folder ini yang akan diminta semua. Nah, yang untuk pertama kali di sana dikejarin untuk dikumpul bareng-bareng yaitu yang nomor satu ini, itu BA Recon. Nanti wordnya tuh akan dikasih sama mereka dan kita akan ngisi. Nah, ini contoh yang tahun kemarin. Jadi ada yang tahun anggaran 2023 berapa, terus nilai perolehan, penyusutan nilai buku, terus dibandingin sama yang 2024 gitu. Nanti formatnya itu yang ininya ditentuin sama orang BPSDM. Yang ini juga nanti ditentuin. Jadi kita tinggal masukin nilai perolehan sama angka penyusutan sama nilai buku, nanti dibandingin sama yang semester yang akan kita kerjakan sekarang. Kayak gitu. Nanti minta tanda tangannya sama orang BPSDM sama kita juga. Gitu. Ini angka-angka ini dapatnya dari mana? Misalnya yang tahun sebelumnya berarti uh, audited 2024 yang di sini nih. Itu dapatnya berarti dari Sakti. Oke, kita buka dulu yang tahun 2024. Masukin Sakti yang 2024. Di aset tetap, cetak, laporan, laporan BMN. Kemudian level laporannya itu satker, jenis laporannya laporan utama, terus laporan posisi BMN di neraca. Periodenya karena audited berarti periode 14. PDF, unduh. Oke. Nah, ini nanti yang akan dimasukkan ke sini. Nah, jadi yang sini dari barang konsumsi, persediaan tanah dan lain-lain bla 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 sampai sini itu dimasukin di nilai perolehan. Nah, nilai perolehan kan sampai aset tetap lainnya. Kemudian nah yang di bawah ini akumulasi penyusutan berarti yang ada dalam kurung. Nah, dalam kurung ini berarti penyusutan. Nah, dimasukin ke akumulasi penyusutan. Berarti penyusutan peralatan dan mesin ini 85 sekian, masukinnya berarti di sini. Gitu. Terus akumulasi gedung bangunan masukinnya di sini. Oke, jangan salah. Nanti di sini ada lagi nih. Ini software dan ATB ini kalau tidak dalam kurung berarti nilai perolehan dimasukin lagi di sini, terus di sini. Nah, ada lagi nih yang penyusutan nih, akumulasi amortisasi software berarti masukinnya di akumulasi penyusutan gitu. Jadi yang uh, yang tanpa dalam kurung berarti nilai perolehan, yang ada dalam kurung berarti penyusutan, dimasukin sesuai dengan kolomnya. Kemudian nilai bukunya dapat dari mana? Berarti dari nilai perolehan dikurangi penyusutan gitu. Nah, ini sih sebaiknya dikerjainnya di Excel. Jadi ini dikurang ini berapa, diketik lagi di Excel gitu sampai habis sampai sini gitu. Oke, kemudian yang sekarang berarti laporan BMN semester 1 tahun 2025. Gimana ngunduhnya? Dapat dari Sakti juga. Berarti kita buka Sakti yang tahun 2025. Kita unduh lagi nih neracanya nih. 2025 CKF masuk aset tetap, cetak, laporan BMN.
Laporannya Satker, jenis laporannya laporan utama. Ini laporan posisi BMN di neraca. Berarti periodenya kalau semester 1 berarti periode 6. Jadi F unduh. Nah, ini laporan BMN semester 1 per tanggal 30 Juni. Nah, ini berarti nanti dimasukin ke yang sini. Yang berarti ini periodenya nanti biasanya akan diminta periode semester 1 tahun 2025. Nah, sama kayak tadi. Ini yang tidak ada dalam kurung berarti nilai perolehan masukinnya di sini. Bla bla bla. Berarti kalau ada yang dalam kurung itu nilai penyusutan, berarti masukinnya di sini. Gitu. Sama ini juga yang bawah, dia ada lagi nilai penyusutan. Jadi jangan sampai salah masukin di kolomnya. Nah, kemudian dapatnya nilai buku dari nilai perolehan dikurangin penyusutan. Berarti misalnya kalau yang ini kan 0, berarti kan sama. Yang ini peralatan mesin 150 sekian dikurang 85 berarti jadinya segini. Nah, ini tadi sama, ngerjainnya di Excel supaya sama angkanya gitu, supaya lebih di kerjainnya lebih teliti lagi supaya dapat angkanya sama dengan yang di neraca sini gitu. Nah, perlu diperhatikan juga kalau yang neraca pada posisi 30 Juni semester 1 itu ini tidak akan berlaku nilainya apabila bulan Juni itu belum tutup buku, karena nilai penyusutannya nanti akan sama eh, seperti periode sebelumnya. Nih, tuh ini kan yang audited kan 85 sekian. Nah, ini juga sama 85 sekian. Nah, sama kan? Karena yang bulan Juni belum tutup buku. Jadi ini tidak akan berlaku percuma, nilainya akan berubah lagi. Kalau belum tutup buku, fungsinya tutup buku itu supaya mengetahui nilai penyusutannya itu berapa. Nah, makanya biasanya itu tutup buku itu berjalan pada saat DL itu. Nah, pada saat DL jangan tutup buku duluan. Biasanya tutupnya tuh di sana, tapi juga jangan mepet. Misal DL 3 hari, ya di hari kedua siang lah kita udah bisa. Tapi kadang-kadang juga BPSDM itu kasih arahan, misalnya jangan tutup buku dulu ya teman-teman. Nah, berarti masih ada apa-apa tuh. Itu. Tapi dengan catatan juga jangan juga tutup bukunya itu mepet-mepet sore karena ada waktu olap. Olap itu biasanya 6 jam sekali. Misalnya jam 12 siang, kemudian nanti ada lagi olapnya jam 6. Jadi supaya aman tuh ya sekitar jam 3 jam 4 sore itulah. Hari kedua jam 3 jam 4 sore. Nah, karena tutup buku itu juga tuh prosesnya lama. Ya, itu untuk menarik data untuk menyesuaikan nilai penyusutannya. Tapi kadang juga tuh saktinya tuh gangguan karena semuanya orang-orang itu pada tutup buku. Kita itu harus tutup buku karena orang keuangan itu neracanya nggak akan balance kalau BMN-nya belum tutup buku. Karena aset BMN itu masuk juga di neraca keuangan. Itu. Nah, jadi yang dikumpul pada saat rekon nanti yang pertama itu BA Rekon. BA Rekon berarti yang ini nih. Ini akan dikumpul di printnya 2 rangkap, di sana bisa di print. Kemudian neraca yang 2024 audited ini akan dikumpul di print 1 rangkap sama yang neraca semester 1 tahun 2025 yang sudah tutup buku gitu. Jadi ada 3 yang akan dikumpul di sana.
Yang pertama itu BA Recon ini, kemudian neraca yang tahun sebelumnya audited, yang 2024 audited, kemudian yang semester 1 tahun 2025. Nah, nanti pastikan juga nilainya tuh nilai ini dikurang ini sama dengan ini semua sama, kan jumlah akhirnya tuh sama dengan yang ini. Nah, yang ini sama dengan yang neraca gitu. Misalnya ini nih yang 2024 ini unaudited sama nih 249, 3132, 537, 292 sama dengan ini gitu. Begitu juga yang ini tadi yang semester 1 nanti juga akan sama gitu. Kalau misalnya nggak sama berarti nggak balance, atau ada yang di otak-atik lagi di Excel, mungkin keselip nolnya kah atau berapanya kah gitu. Jadi harus sama gitu. Oke, untuk yang dikumpul di sana, yang folder 1 clear ya. Selanjutnya yaitu beralih ke folder 2 soft copy printout Sakti. Nah, ini laporan-laporan yang ditarik dari Sakti yang akan dilaporkan juga, kayak ATB, ekstra, gabungan, intra. Nah, kayak gini terus itu dapatnya dari Sakti. Jadi dari sini eh, kita masuknya di aset tetap, cetak, laporan, laporan BMN. Nah, levelnya satker, jenis laporannya utama. Nah, ini laporannya yang diminta nih. Apa aja yang diminta? Misalnya dari laporan barang nih, apa intra, intra. Ini rinciannya itu sampai sub-sub kelompok. Berarti periodenya sampai bulan 6 tahun 2025. PDF, download. Oke. Nah, ini intra sampai 30 Juni. Oke, terus apalagi yang diminta? Ekstra. 10 kelompok sama, download. Tuh, kemudian gabungan. 10 kelompok, download. Itu terus ATB, download. Tuh, terus eh, KDP, download gitu. Kemudian kalau udah diganti lagi laporan penyusutan, apa intra, download. Oke, terus penyusutan ekstra, download. Terus ATB, download gitu. Tadi salah, ininya belum dipilih ya, harusnya sampai sini dulu dari dipilih gitu. Terus laporan posisi BMN di neraca. Dari periodenya sama. Ini download. Nah, satu lagi posisi persediaan di neraca, berarti di menu persediaan uh, laporan, cetak laporan posisi persediaan di neraca. Lalu laporannya sampai tanggal 30 Juni. Ya, ini hari ini nggak apa-apa. Download. Nah, nanti semua yang di download ini
Nah, dijadikan satu dari satu folder. Tapi ingat di tanda tangan Pak Dir. Nih, seperti contohnya yang ini. Ini udah di tanda tangan Pak Dir semua nih. Tuh, di tangan Pak, tanda tangan direktur semua. Tuh, ya udah berarti nanti ini akan ditaka. Kalau sekarang kan udah mulai listrik Andi, berarti ditaka ini nanti dijadikan lampiran seperti itu. Nah, yang ditandatangan semua kan. Oke, folder 2 clear ya. Ini BA rekon internal gitu kan, yang berangkat tuh BUMN dan keuangan. Kalau yang berangkat tuh kan rekon Poltek Trans dengan BPSDM. Yang kita acara AG di Medan tuh kan Poltek Trans merekon dengan BPSDM. Tapi sebelumnya kita tuh juga harus ada rekon dengan internal. Aku kan sama Sultan tuh biasanya. Nah, aku sama Sultan harus rekon duluan, menyamakan. Nah, ini formatnya ada Word-nya. Didapat dari yang tadi dari laporan neraca di neraca. Sakti, ya. Kalau ini agak semester 1 nih, berarti downloadnya di Bulan 6 tahun 2025. aset lancar nih apa? Setelahnya persediaan. Ini sama sih, cuma beda format bae. Nah, itu kan kita masukinnya di kolom berapa? 3 ya? Apa mas? Kita masukin punya kita di neraca berarti di kolom 3. Ya, nilai perolehan, penyusutan. Itu juga. Cuma Si Sultan versi keuangan juga download nggak atau kita aja? enggak, ini cuma kita. Ini bikinan kita, terus kita ke Sultan. Sultan, ini nah neraca kami. Sama udah dengan kamu. Oh, jadi dia cuma ngecek aja. Dia cuma oke kak, cek itu be. Oh iya. Ya. Jadi dia nggak usah bikin ya. Dia udah, ini cuma kita. Karena kita adalah bagian dari neraca si Sultan juga, ya kan? Jadi kayak ngejuk tahu, dek ini dek punya kakak dek. Oh oke, aman kak. Cara nak taunya, buka Sakti, Mon Sakti ya, ingetin ya. Punya Sultan ya. Oke, pacak gak lo kita bisa, Sultan bisa. Punya Sultan kita tidak bisa masuk. Ini Mon Sakti ini adalah sub menu yang bisa didapat dari semua user. Mon Sakti. Nah, ini adalah to do list. Kita kalau ada kita di sini aset sama persediaan ini muncul di sini. PR kita. Ini berarti kita udah ada PR. Ya. Yang GLP si keuangan. Nih, ketik ini. Cari rekonsiliasi. Nah, harus samu. Nah, selisih nah. Selisih apa enggak tahu aku. Ini nih keuangan yang GLP tadi aku rasain karena tuh tulis tadi. Bisa kok gitu nih. Ada kok yang Sakti 253781. Nah, kan posisi kita kan 253780 nih neraca kita. Kok dia bisa 253781, selisihnya 818.000. Kemungkinan besar yang to do list tadi. Kemungkinan ya. Tapi biasanya itu ketika rekon tuh samu. Ya, harus samu. Karena itu lagu no rekon supaya samu. Tapi yang rekon internal itu bisa ditandatangan Pak Adit digawekannya berarti sebelum berangkat DL. Kalau aku sih biasanya setelah DL. Setelah DL. Biasanya. Tidak dikumpul. Rekon itu punya kita. Internal Ya, punya kita. Dikumpul lagi. Tapi age. acara. Yo. Bisa sih sekarang, cuma ya tanggung juga karena belum tutup buku. Ya kan enggak bisa juga kan? Berarti ini tidak diminta pada saat acara ya? Nah, yang dipinta tadi hanya rekon yang setelah tutup buku tadi, itu yang intra ekstra itu pasti diminta juga.
Pasti diminta ini pasti inilah tujuan kita begitu. Yang ini karena ada tanda tangan si Mas Chandra. Nah, ya ini pasti ini tujuan kita. Terus ini pasti diminta juga nih yang download tadi. Biarlah download yang belum ada tanda tangan enggak apa-apa, kita upload dulu. Agak setelah sudah resmi bisa di-update kan. Yang penting ada kan, bisa diperbaiki ini yang sudah tanda tangan Pak Dir. Nah, ini biasanya tuh kalau ini bisa menyusul lah, yang penting tuh 2 ini. Ini juga. Ini yang kontrak dari Rista tuh di sini. Realisasi belanja modal nih ngembek dari Sakti. Yang perolehan. Mana ya? Bukan cetak daftar transaksi BMN. Nah, gabungan. Nah, pilih pembelian. Ya kan kalau beli itu cuma kalau belanja modal kan cuma beli ya? Atau saldo awal atau KDP itu baik. Ya. Jadi ini pembelian yang diminta ya? Kita kan katik beli, katik berarti semester 1 ini kan tidak ada beli kan? KDP nggak termasuk ya? KDP kan belum jadi aset. Tapi sudah, maksudnya ke kontrak ya? Masuknya ke kontrak ya? Boleh, tapi kan KDP belum jadi aset, belum jadi perolehan nih. Coba KDP. Nah, adanya cuma penyelesaian pembangunan dengan KDP. Penyelesaian pembangunan, oke. Penyelesaian pembangunan tuh ketika sudah lunas, kita tarik jadi aset. Ini kan belum, masih nyicil, jadi tidak masuk, belum jadi aset. Barang tuh belum jadi loh, belum jadi aset berarti kan, udah berarti kosong. Kecuali nanti tahunan, ya kan, karena sudah lunas, ya kan. Hibah BAST. BAST ya. Tapi nanti selain ini biasanya si BPSDM menyediakan link lagi, link KDP, link hibah, rumah negara. Mereka nyediakan link, kita ngisi. Jadi langsung si BPSDM bruk anget. Ini kita ngisi, update kayak gitu. Oke. Jadi yang biasanya dikerjakan di sana adalah BA Rekon yang tadi yang tanda tangan sama BPSDM. Itu wajib, itu tujuan utama kita ke sana untuk menyerahkan itu. Kedua, soft copy tadi dengan catatan setelah tutup buku galau ya. Percuma kalau belum tutup buku, percuma ngupload itu. Katek Guno. Ya. Sama link spreadsheet yang dikasih PSDM. Biasanya Adobe minta. Tuh, tutup buku kayak ini. Tutup buku tuh kita, sekarang aku tanya, kita sebagai operator pegang berapa modul? Modul Sakti. Ada berapa yang kita pegang yang harus kita tutup? 2, aset tetap sama aset lancar. Aset tetap dan persediaan. Nah, aset tetap sama persediaan mas, kalau aset lancar tidak ini modulnya. Nah, kalau aset tetap bisa ditutup dari kita, kalau persediaan hanya bisa dari Pak Dir. Ya, ini contoh ya, aset tetap penutupan periode bulanan tutup. Ya, ini aset. Kalau persediaan kurang lebih kayak ini juga. Akun Pak Dir ada tulisan persediaan. ada menunya lagi tutup buku. Tapi kalau semester 1 dan tahunan persediaan tidak bisa asal tutup. Ada opnam fisik. Kalau triwulan bisa langsung tutup. Ya, semester 1 dan semester 2. Baik dewek ya. Kalau semesteran harus ada opnam fisik. Caranya dari operator dulu. Opnam fisik. Rekam. Ya, ingat
kita tidak akan bisa tutup buku kalau belum rekam hasil opnam fisik. Tapi hanya saat semesteran. Kalau tribulan bisa rekam. Nah, nomor buktinya adalah BA. Ya, BA yang kita kemarin minta ya. Tanggal dokumen, tanggal BA, tanggal buku, tanggal BA. Ini harusnya sama galo. Harus sama galo, tidak boleh selisih. Kalau selisih jadi gawe. Inilah guna opnam fisik itu. Nah, agak tinggal simpan baik. Ini guna ngedit ini adalah ketika ada yang berbeda. Kalau nggak ada yang berbeda nggak usah. Makanya jangan dibikin ada yang beda sama galuh, ya. Oke. Jadi ini tinggal nomor bukti, nomor BA, tanggal BA, simpan, ya. Oke. Sudah nih. Kan yang kemarin kita udah berarti Mbak belum rekam. Belum ku tarik karena di sana bae sekalian pas nak nutup buku. Ya. Yang penting kita udah melakukan ini ya. Ya, itu kan rekam hasil opnam fisik manual. Ini yang digi sistem. Otomatis sama dong karena aku narik manual dari data sakti. Nah. Sudah. Setelah rekam hasil opnam fisik, masuk akun Pak Dir. Kapan kita butuh akun Pak Dir untuk persediaan approve? Tiap yang kan sudah pernah galau kan input persediaan keluar. Iksan juga pernah kan persediaan keluar yang pernah aku suruh deh kalau tidak salah, yang rekam ini SPPB segala macam ini. Nah ya, persediaan apapun nak keluar nak masuk. Nah agak Iksan coba kalau ada agak bulan 7 pasti ada masuk. Coba agak aku ajarin ya cara untuk mendetailkan barang masuk. Kalau keluar kan mudah ya, pernah kan. Nah pas barang masuk, nah ini didetailkan juga barang masuk. Nah setelah ini dia otomatis jadi ke sini. Tapi kalau belum di approve Pak Dir, ini statusnya belum disetujui. Itu jadi to do list. Dia harus per Jumat sore itu harus sudah disetujui galau. Dia per minggu, narik datanya per minggu. Agak di telepon si, kalau dulu Kak Yunita, sekarang Sigit mungkin. Ini Poltek Trans masih ada yang belum di approve kayak itu. Contohnya nih, tadi aku dapat dari Kak Riri. Nih, nah dia kalau mau rekon tuh kayak gini. Di monitoring nih dari BPSDM ya. Ini dari BPSDM. Kalau segitu biasanya dari KPKNL Palembang, ditelepon juga. Nah, ini Poltek Trans SDP. Nih merah nih. Persediaan belum di approve. Per tanggal 3 Juli pukul 9:30. Tapi sudah aku approve kemarin sore. Jadi sudah aman. Nih, dia terpantau loh. Nih, persediaan belum di approve ini adalah ketika kita sudah nginput belum disetujui Pak Dir. Kalau persediaan belum didetilkan, ada nota masuk, tapi belum kita detilkan. Nah, ini sudah didetilkan semua. Ada dia tuh ada nota masuk. Nah, ini belum ku detilkan tapi misalnya kan cuma non alat obat kontrasepsi keluarga. Apa itu tuh? Iya kan? Kodenya berapa? Nah, itu belum didetilkan nih, contohnya nih Tegal nih belum didetilkan. Itu harus ini ke galau. Ini per minggu biasanya nanya wong KPKNL yang nanya tuh biasanya yang rajin per minggu. Nah, tapi kalau ini pasti dicek ini kana. Ya, jadi jangan bingung apa ini. Nah, jadi makanya kata aku kalau lagi waktu luang otak-atik lah sakti tuh. Jangan sampai kita tidak tahu ini gawean kita pegawai keuangan, yang sampai kita tidak tahu. Ya. Nih, jangan sampai kita persediaan belum didetilkan tuh apa? Ini apa? Nah, ini aset tetap belum didetilkan. Contohnya ada pembelian barang tapi belum kita detilkan. Ingat ya, tugas kita tim aset itu bukan
bukan merekam dari awal, hanya mendetilkan. Jadi yang ngerekam dari awal apapun itu, aset tetap, pembelian, persediaan pembelian, itu bukan kita yang ngerekam dari awal. Pucuk. Kita hanya mendetilkan. Contohnya beli KDP kemarin, beli alat lab secara KDP, bukan kita yang di sini beli KDP, bukan Kak Riri. Kita tiba-tiba ada notif masuk, ibarat kata tuh, bukan notif masuk sih, kita ngecek dewek. Biasanya Kak Riri ngejak tahu deh kakak masuk ke ini. Oke, kita cek. Oh, di sini. Oh iya, sudah ada. Kita tinggal mendetilkan. Yang tadinya Kak Riri cuma nulis pembelian peralatan dan mesin, kita detilkan pemberian peralatan dan mesin, alat laboratorium, simulator lainnya. Nah, kita itu ingat, kita hanya mendetilkan ya. Contohnya misalnya kayak ini si Sigit kemarin beli. Nih, Sigit yang mencatat ini Sigit, bukan kita. Tapi dia mencatatnya umum, alat tulis kantor lainnya. Tugas kita adalah mendetilkan alat tulis kantor lainnya. Bowliner hitam, misalnya 300 buah, harganya ini didapat dari invoice yang diminta di Sigit ya. Tapi kode barangnya mereka juga yang input ya, makanya galak beda-beda. Makanya kadang double kode Kan? karena penginputnya juga beda-beda. Biasanya Kak Riri ganti Ajeng, ganti si Sigit, ya kan? Tuh ya, ini sudah ya. Nah, ini yang lama. Nah, gitu Bu, tebel. Nah, ini sudah, ini paling agak ngubah-ngubah. Sudah ada agak, pasti ada ubah sih tentang petunjuk pelaksanaan. Nah, kayak ini kan sudah berubah nih, PM 21 ya kalau tidak salah, 2024. Nih, ini nah biasalah. Dibacanya nih ada berarti peraturan benar. Tidak sih, cuma kan karena kita tahu nih bahwa ini berubah, ya sudah kita ubah baik. Ini ada formatnya dari, ada wordnya. Ini kita bukan bikin DW dari Kementerian Keuangan. Ini. Nah, ya, biasanya kalau aku pasti aku stabiloin dulu yang mau diubah. Nah, ini kayak ini kan periode, kayak ini kan bisa langsung di replace by sih. Kalau aku tahunan kan pasti aku ubah langsung jadi semester 1. Nah, ya kan? Tahun anggaran 2024 pasti aku ubah jadi 2024 lah. Pasti langsung baik diubah jadi ya ini ya, pasti kayak gitu ya. Nah, kalau aku pasti angko-angko ini aku stabilo ke dulu. Itu langkah pertama aku pasti itu. Karena pasti berubah kan, tidak mungkin sama kan. Nah, dan ini cuma yang ini baik sih, yang judul-judulnya baik. Nah, ini kan masih judul besar ya. Nah, ini pasti aku stabilo galu dulu. Itu langkah aku untuk memudahkannya. Nah, iya, tanggal juga 31 Desember pasti diubah jadi 30 Juni. Nah, ini duit-duit ini harus di highlight galau, tapi yang menu utama baik. Apa aku bilang menu utama? Karena banyak duit nih. Nah, kayak sudah tanah, sudah segala macam ini tidak aku highlight lagi karena banyak. Nah, ini akan diubah kan nanti? Diubah, makanya itu yang kata aku, kita harus mengolah data dulu. Nah,
Awalnya yang ini dulu utama dulu. Nilai BMN gabungan. Ingat ini. Nilai BMN gabungan. Belum termasuk penyusutan. Apa namanya? Gabungan. Berarti mana sih yang sudah aku download? Nah, ini ya. Adalah nilai sih. Nih. Dipindahin ke sama kan? Berupa saldo sebesar segini. Saldo awal adalah saldo yang ini paling kiri. Saldo tambah ini, saldo kurang segini. Ya. Paham ya sampai sini ya? Nah, itu mah masih aman. Oke, sekarang sama per semester 1. Kalau tadi kan oh iya, nanti kan per semester 1. Neracanya bukan neraca tadi ya, neraca yang bulan 6 ya. Tadi kan contoh ya. Nah, ini juga segini. Nah, ini adalah terdiri nilai gabungan sama kayak tadi nih, neraca gabungan ya. Terdiri dari, kalau tadi kan mutasi tambah, mutasi kurang. Kalau ini gabungan itu adalah intra dan ekstra. Intranya tadi ini di sini ada terdiri dari intra sebesar ini dan ekstra sebesar nih. Ini ya. Masih aman sampai sini, masih bisa ya, aman ya. Persediaan juga. Persediaan mana sih persediaan ini? Salah Google. Persediaan pelaporan apa ya kalau persediaan ini mutasi ya kali ya. Ntar lupa aku kalau persediaan. Sampai 30 Juni. Mutasi apa transaksi lupa aku. Nah, ya ini nah. Nih. Persediaan ya. Saldo sekarang, saldo awal, mutasi tambah, mutasi kurang. Aman ya? Aman batas sini ya. Nah, ya ini nah. Nih. Persediaan ya. Saldo sekarang, saldo awal, mutasi tambah, mutasi kurang. Aman ya? Aman batas sini ya. Nah, yang tadi dituangkan ke dalam tabel. Oke? Aman ya, sesuai ya, sesuai kayak tadi lah. Nih. Oke. Nah. Sama persis nih, tinggal ininya bay, tinggal dipindahin bay dari tabel ini ke Word sama ini. Nah, inilah yang kita panjang ceritanya. Kalau tanah kecil kemungkinan berubah bisa mah. Kemarin berubah kita tahun kemarin karena ada kapitalisasi berubah. Nah, peralatan mesin ini dia per kode 3.01. Lah ini 3.02. Nah ini belum lagi kita ada banyak barang rusak. Oke, kita mulai dari cara mengolah data yang aku bilang. Aset tetap, cetak, laporan BMN ini sudah bisa digoyori bikin. Karena ngapo? Karena ntar ya aku cari ininya. Mana sih? Nah, ini sudah mulai bisa digoyorin. Karena ngapo aku bilang bisa digoyorin? Dia hanya nilai perolehan.
Laporan intra ekstra itu kan terpisah dengan laporan penyusutan. Jadi ini sudah bisa kita kerjain sampai, nah ini di detail ke galau mas. Nah ini kan tidak ada 000 loh, ku detail ke galau nian kan, aponyo. Nah iya kan. Nah ini jalan irigasi jaringan. Ini bisa kalau nak digoyori sudah bisa ini digoyorin sampai, makanya kata aku tidak cukup sehari. Bisa aku sehari kerjanya. Bosen tapi. Iya, bisa aku. Bosen tapi. Emosi be ya, Gek. Nah, ini bisa kita ngerjain sampai nah kan ini benar-benar detail ke galau loh. Udah bisa kita cuma 0,00000. Nah, ini sudah bisa dikerjain batas ini. Batas. Nah, batas ini. Ini masih bisa. Mana ya ada penyusutan. Enggak penyusutan tuh di nah, batas ini. Batas tabel ini kita bisa kerjain. Karena ini ingat, pokoknya kita tuh rato-rato nilai BMN kita tuh 300-an sebelum penyusutan. Kalau sudah penyusutan biasanya angka depannya 200 berapa itu. Nah ini biasanya angka depannya ya. Jadi kalau depannya masih 3 nih berarti kita masih bisa ngerjo ke walaupun belum tutup buku karena belum termasuk penyusutan. Jadi next kalau nyingok soft copy-nya berarti kamu sudah bisa ngoyori ini. Kemarin pun sudah bisa ngoyori ini. Nah, bulan 5 pun sudah bisa ngoyori ini. Karena tahu bulan 6 kita udah ada belanja. Ya kan? Sudah bisa kerja batas ini. Baru bisa lanjut lagi setelah tutup buku adalah di sini. Ada lagi nih, dia misah ini nilai tanpa penyusutan, tabel dewek. Nilai penyusutan ini penyusutan tok ini cuma nih. Nilai akumulasi penyusutan tok ini di sini. Nah, setelah itu baru di nilai bersih neto setelah dikurangi penyusutan. Hanya ini kita harus laporan keuangan apa tuh? Itulah tadi fungsi dari rekon internal. Oh pasti Iya sama kan? ya. Harus sama. Nah, itulah. Nah, jadi sekarang aku ngajarin ngolah data dulu supaya bisa mengisi tabel-tabel 301 segala macam ini. Nah, jadi sekarang aku ngajarin ngolah data dulu supaya bisa mengisi tabel-tabel 301 segala macam ini. Nah, ini kan? Dari mana ini? Nah, dari mana? Macam-macam indah kan? Nah, baik 12. Nah, ini dari mana? 79 juta nih. Tidak mungkin kan macam-macam. Nah, request masuk ini apa? Ini apa? Perolehan lainnya ini apa? Ini apa? Nah, adalah kita buka di aset tetap, laporan, BMN, laporan utama, laporan barang, sama kayak tadi lah. Intra, ekstra, gabungan, sub-sub kelompok, bulan 6 ya. Excel. Excel sekarang. Karena kita nak ngolah. Untuk orean kita bisa sebenarnya cuma aku lebih nyaman cak ini, aku print lagi biasanya. Nah, dia ngacau. Asli ngacau ini. Ini aku ubah dulu biar nyaman fontnya aku besain dulu. Nah, kalau aku biasanya cak ini mungkin ketika kalian agak ngerjoin dewek mungkin kalian menemukan cara lebih mudah mungkin setelah sering bikin. Kalau ini sekali lagi ini murni cara aku mungkin ada yang lebih simple. Nah, ini pertama yang jelas aku tutupin dulu ininya. Delete dulu, kita bikin murni jadi ini dulu. Jadi sebenarnya nyambung ya. iya, cuma ada kopnya kan.
senyamannya. Apalagi ada barang rusak, nah itu agak nambahin gawe juga itu. Kal- Nah ngitung berapa, terus dikurangin berapa. Nah ini aku ini masih ngacak loh. Aku kemarin cawan diajarin Siti ya, supaya ini nah ini kan 305 307 harus. Nah, jadi dihapus-hapusin dulu nih supaya nyambung dia tabelnya ke bawah. Nah, caranya kayak gini. Ini kan kalau alat besar kan kodenya 301. Nah, berarti ini sampai sini 301. Nah, berarti sampai sini, 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 sini insert. Nah, ini insert. Tinggal ini masukin intra ekstra gitu. Oh, kalau intra berarti harus download dulu yang intra dari Sakti. Ini intra, intra comptable sub kelompok Excel, ya kan? Yang diminta intra kan tadi. Nah, intra sama ekstra, berarti ini intra, ini unduh. Sama ekstra ya tadi dia minta ya, ekstra, unduh. Ini intra. Oh, berarti pakai yang ini nih. Ini intra. Tadi kan gabungan ya. Nah, untuk ngisi yang peralatan dan mesin ini, ya, yang diminta kan saldo per semester 1 itu berapa, terus jumlah ini terdiri dari saldo awalnya berapa, mutasi tambahnya berapa, mutasi kurangnya berapa. Nah, angka ini didapatnya dari laporan yang gabungan intra dan ekstra per 30 Juni. Uh, Berarti harus dilihat di yang ini peralatan dan mesin kan, nih kodenya peralatan dan mesin. Saldonya segini 151, ini diisi 151. Oke, berarti tersebut dari saldo awal lah. Saldo awal ini saldo awal nih. Mutasi tambah kosong,
mutasi kurang nih 52.500.000. Oke, kemudian dirincikan lagi berdasarkan kode alat besar 301. Kodenya semester 1 berapa, terus saldo awalnya berapa unit, nah terus mutasi tambahnya berapa unit, dan mutasi kurangnya berapa. Nah ini dapatnya dari sini, jadi diurutkan lagi kodenya nih tuh. Ini udah aku rapiin, yang tadi merge yang di A kita pindahin ke yang kolom B. Berarti yang A kan udah pasti kosong nih, pastikan kosong, kita bisa delete. Oke, terus tadi yang diminta itu alat besar berapa, berarti alat besar kan 301 kodenya. Nah ini berarti nih 301, sampai sini kan, berarti di insert terus ya, saldo semester 1 sebesar berapa. Nah ini semester 1 nih, dari sini nih, berarti ini sama dengan sum. Nah ini saldo semester 1 bisa highlight lah, kita kasih highlight kuning. Ini saldo semester 1 sebesar ini. Kok error ya? Oh ini paste, skip the only. Saldo semester 1 sebesar ini. Terus surat tersebut dari saldo awal, total jumlah barang dengan nilai, saldo awal berarti ini saldo awal 301, berarti di sum. Nah ini saldo awal, ini saldo awal. Jumlah barang sebesar berapa unit, ini kan ada 5, 2, berarti di sum juga, sum 12 unit. Sini 12 unit sebesar ini, mutasi tambah 0, berarti ini jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar 0. Mutasi kurang 0 unit dengan nilai sebesar 0. Baru kemudian ditambahkan ini mutasi alat besarnya apa, extra. Alat besar tersebut meliputi ini mutasi kurang, ini mutasi tambahnya intra ekstra, mutasi kurang intra ekstra, kemudian kondisi barang yang 301 tadi. Oke, ini dapatnya berarti dari yang intra. Tadi kan kita udah download yang intra ya. Nah ini intra nih, intra com table. Oke, gimana tadi ya? Nah ini yang intra kan tadi, yang intra, cuman dia kan ngacak nih kodenya nih. Nah kita rapiin lagi kayak tadi tabel-tabelnya. Ini udah dirapihin, yang kolom A nya udah kosong, dia delete. Nah karena ini masih ngacak kodenya, 303 tadi, 305, 315. Nah kita sort dulu nih, diurutkan supaya
301, ntar urutnya 302, 303 ya kayak gitu. Berarti ini kita batas ini caranya di blok sampai sini, terus sort and filter, custom sort by kolom A, value A to Z. Oke. Error. Ada yang kayaknya yang ini deh nih. Yang ini berarti ini kita unmerge dulu nih. Nggak bisa nih yang kayak gini nih. Ini juga nih. Ini kita unmerge dulu nih. Unmerge. Oke, ini juga di unmerge, ini unmerge. Ini di merge berarti sampai sini. Merge, ini juga di merge sampai sini. Kemudian ini kita hapus aja lah ya, kita pindahin sini lah. Udah, ini terus kan kosong nih bawah nih, udah kosong sampai ini, berarti yang MNO bisa kita hapus. MNO hapus, delete, L besarin. Nah, mungkin yang ini juga ya, nih di unmerge, ini unmerge, gedein tuh kan. Oke, sampai sini di unmerge, berarti yang MNOP ini bisa dihapus nih. Udah kosong kan? Kosong, bisa di delete. Oke, nah kita coba lagi di sortir sampai sini, sort, custom sort kolom A, masih nggak bisa. Apanya ya? Oke, ini. Nah, nanti ini kita hapus dulu yang ini. Ini kita pindahin aja lah. Atau gini deh, ini kita merge. Oh nggak bisa, oke. Pindahin aja lah. Pindahin ke sini dulu deh. Nah, kan udah kosong. Terus yang ini di unmerge, ini di unmerge, ini di unmerge, ini sampai sini di unmerge. Oke, kosong ya, CDE udah kosong. Delete. Oke, udah di delete. Berarti B-nya gedein. Ini di merge. Ini di center aja kalau ini.
Oke, coba lagi kita sort lagi sampai sini. Custom sort, custom by A. Yes. Nah, sudah saya tersortir 0301, 302, 303. Nah, karena tadi yang diminta awalnya itu yang 301 dulu, berarti ini 301. Oh, ini sampai ini batas 302. Berarti dari sini kita insert satu row kosong. Nah, ini baru udah kita sum batas ini kita. Oke, ini kita highlight. Nah, intra saldo awalnya sekian. Oke, terus pembeliannya bertambah kosong, ini kosong. Oke. Sebentar. Kayaknya kosong deh ini. Pembelian, transfer masuk, bla 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 bla. Nih, atau coba kita cek dulu deh dari downloadan yang lain kayak pembelian, transfer masuk. Ini coba aku cari dulu menunya di Sakti. Oke, jadi karena kita kan nggak tahu nih pembelian, transfer masuk, hibah masuk, yang mutasi tambah itu berapa. Kita lihat lagi di sini. Kan semester 1 dia saldo awalnya sekian, sama kan. Kemudian total mutasi tambahnya 0 ya, berarti ini mutasi tambahnya 0 semua. Terus mutasi kurangnya berarti karena 0 ya 0 semua gitu. Nah, tinggal yang kondisi laporan barangnya ada di mana nih. Berarti kita download lagi nih laporan kondisi barang dari aset tetap, cetak, laporan kondisi barang, non bersejarah, semua kondisi per sub kelompok barang, atau semua data deh. Kita coba dulu semua data sampai dengan bulan 6. Format Excel unduh. Kita cek ya di sini, monitoring, refresh terus. Oke, ini udah bisa di-download, kita download. Sudah terdownload, kita cek laporan kondisi barang. Oke, ini downloadannya. Nah, ini laporan kondisi barangnya untuk semua kondisi pompa. Berarti yang 301 ini di sini nih. Ada ini nih. Ini by
baiknya 5, ini 5 kan 12. Berarti ini 12 ini baik semua. Kuantitas ada baiknya ada 5, 5, 2 kan. Ini 5, 5, 2, 12. Jumlahnya berapa? Di jumlahnya kita sama aja nih. Yang jumlah ini yang ini ditambah ini ditambah ini. Nah, 23401 sama kan? Nah, 2348801 bener. Nah, jadi ya kayak gitu ya. Langkah-langkahnya dimulai dari yang per kode, yang dari sini ke sini ke sini, dan per kondisi barang. Terus nanti diulangi lagi ya langkah-langkahnya di yang kode berikutnya kayak 302, terus 303. Nah, kayak gitu. Ini bisa kita kerjakan sampai mana ya? Sampai aset tetap lainnya, terus sampai sebelum penyusutan. Pokoknya sampai sebelum penyusutan masih bisa dikerjakan. Tapi setelah nanti yang ada bagian penyusutan itu nanti dikerjakannya setelah tutup buku. Gitu. Nah, batas ini nih. Batas ini. Berarti ini bisa sampai dikerjakan, langkah-langkahnya sama. Tapi tinggal dibedakan di kode-kode barangnya. Langkahnya sama seperti yang awal tadi. Itu untuk contoh yang 301 nanti bisa diterapkan ke semuanya. Oke, sementara itu dulu yang bisa aku dokumentasikan untuk tutorial pengisian laporan keuangan per semester. Nanti kalau misalnya aku udah dapet caranya lagi dan dapat transfer ilmu dari operator yang lain tentang akumulasi penyusutan ini, nanti aku bikin lagi materi videonya supaya nggak lupa lagi. Tambahan satu lagi, untuk tahu yang intra dan ekstranya berapa. Kayak ini kan intranya berapa, ekstranya berapa, nih ada pembelian kan. Nah, kita download dulu nih yang intra, ekstra, dan gabungan. Ini kan gabungan nih yang tadi kita udah download. Kita udah olah. Ini ada mutasi bertambah, mutasi berkurang. Kalau gabungan nggak ada mutasi bertambah dari gabungan, tapi ada mutasi berkurang dari gabungan. Nah, berkurang ini 52 juta ini nilainya dari mana? Dari intra atau dari ekstra? Nah, kita lihat lagi nih laporan barang yang intra. Ini yang intra nih. Yang intra. Mutasi kurangnya ada di sini nih, peralatan dan mesin 52 juta. Sama kan dengan yang tadi nilainya 52 juta 500, ini juga 50 juta 500. Berarti itu ada di, nah nih berarti ini kayaknya penghapusan nih atau kayak mana, nggak, kurang ngerti. Pokoknya ada di sini. Terus nah sama kan nilainya, berarti 52 juta itu adanya di, ini kan gabungan, berarti 52 juta adanya di intra. Coba kita lihat ekstranya buat memastikan. Yang ekstra udah di download juga kan. Ekstra 0, nggak bertambah, nggak berkurang. Berarti yang kita olah di sini ekstranya itu 0 semua, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, kita tinggal
update yang intra, yang mana tadi 52 yang intra 52 juta itu di bagian peralatan mesin, yang ini 3,16, berarti yang 3.16 baru dijelaskan nih. Ini kan 3.16. Nah, ini dijelaskan nih, dia berkurang, berarti berkurang di sini nih. Nah, berkurangnya ke atas apa? Nanti dicek lagi. Gitu. Apakah penghapusan, apakah transfer keluar? Nah, nanti bisa dicek lagi nih. Gitu. Coba aku download dulu yang 316 ya, ininya berapa, mutasi kurangnya karena apa. Nah, ini kita download berarti dari menu aset tetap, cetak, buku daftar transaksi BUMN, terus tahun anggaran 2025, jelas laporannya tadi kan intra, transaksi kita pilih aja semua, rincian barang sampai sub-sub kelompok, semester 1 kita unduh, itu tadi udah kita pencet unduh, terus ada di laporan, monitoring. Nah, ini coba kita download. Nah, ini ada yang udah perubahan kondisi barang kan nih, itu simulator pendidikan nih. Tuh, jadi ini dia nih. Jadi transaksinya 214, koreksi susulan. 214 koreksi susulan itu berarti ada di koreksi pencatatan nih. Mutasi kurang ada di mutasi kurang intrakompatibel di bagian koreksi pencatatan, karena dia ada koreksi susulan kan. Ini kode transaksinya koreksi susulan, udah masukin 5.52.500. Oke, berarti selebihnya 0,0000. Nah, begitu. Dan tadi tinggal yang kondisi uraian barang yang seperti tadi, yang ini kita cek lagi di sini gitu.